Seorang pria di speedboat itu kayak menelpon banyak orang kuat. Jangan pernah jadi orang yang kepo ya, karena orang-orang yang sudah melihat fotonya. Hai guys, I'm Mr. Kim. Welcome back to my YouTube channel. Gimana sih kabarnya hari ini? Bebek aja dong ya. Dan buat kalian semua yang lagi dalam kondisi nggak bebek aja, keep fighting guys, don't give up. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang perkembangan kasus dari Tengmo Nida, karena kemarin juga banyak yang request gitu ya. Wait, tahan dulu sebelum kita ngebahas tentang hal itu bersama-sama. Aku mohon sama kalian, yuk bantu perkembangan channel aku dengan cara subscribe, bunyi loncengnya, serta jangan lupa juga nih buat like, comment, and share kepada teman-teman yang lain ya. Dan berikut adalah pembahasan selengkapnya. Nah, sungguh mungkin ada dari kalian yang belum tahu dan baru keluar dari gua dan juga nggak tahu apa-apa. Oke, aku jelasin sedikit tentang kasus yang satu ini. Jadi seperti yang diketahui, sebelumnya untuk tim penyelamat menemukan mendiang Tengmo itu mengambang di Sungai Chao Phraya dekat dermaga Pibul Songkram di Nonthaburi. Tepatnya adalah pada hari Sabtu, 2 hari setelah dia jatuh dari speedboat. Nah, untuk aktris berusia 37 tahun itu merupakan satu di antara 6 orang yang berada di speedboat. Jadi mereka itu kayak melakukan perjalanan dari jembatan Kurungton di Bangkok ke jembatan Rama 7 di Nonthaburi. Dan pada akhirnya dia itu jatuh dari kapal sekitar pukul 10 malam di dekat dermaga Pibul Songkram. Laporan media juga mengatakan bahwa Tengmo telah duduk di bagian belakang perahu sebelum dia tergelincir ke sungai sekitar pukul 22.40. Dan pada saat itu laporan juga mengatakan bahwa dia itu tidak mengenakan jaket pelampung. Nah, buat yang bertanya kenapa Tengmo duduk di belakang, katanya sih untuk buang air kecil seperti itu, dikarenakan toiletnya itu rusak. Dan pada saat ia terjatuh, manajer katanya melihat Tengmo dan pada akhirnya si manajer ini berteriak, namun tidak ada yang mendengarkannya dan pada akhirnya Tengmo pun tenggelam dan juga terbawa arus seperti itu nih Cinggu. Dan untuk tim penyelamat dan juga penyelam tiba di lokasi sekitar Kamis tengah malam untuk memulai pencarian. Dan mereka juga mengatakan pencarian itu sulit dikarenakan arusnya juga lumayan kuat dan juga pada malam itu pencahayaannya sedikit. Dan ini juga membuat mereka kesulitan untuk menemukan Tengmo pada saat itu. Dan guys, kemarin aku juga sudah ngerangkum beberapa update mengenai kasus terbarunya Tengmo Nida dan juga beberapa kecurigaan dan juga bukti-bukti yang telah ditemukan oleh polisi. Untuk pertama, coba kita bahas dulu tentang kecurigaan dari pihak kepolisian. Nah, untuk polisi sendiri itu tidak yakin dengan apa yang dikatakan oleh 5 orang yang berada di atas kapal tersebut. Pihak polisi itu mengatakan penyebab kematian yang ditemukan untuk saat ini adalah dikarenakan tenggelam. Untuk menentukan apa yang sebenarnya menyebabkan dia jatuh ke sungai, apakah itu dirinya ataupun orang lain, itu nantinya akan memakan waktu. Dan mengenai pernyataan yang sudah diberikan oleh kelima orang yang berada di speedboat itu, polisi mengatakan bahwa mereka juga tidak sepenuhnya percaya atas perkataan dari mereka. Dan selain polisi, sang ibunda dari Tengmo itu juga benar-benar kayak curiga besar banget terhadap 5 orang yang berada di atas kapal tersebut. Ibu dari Tengmo itu menyebutkan bahwa di sini ada yang namanya permainan kotor. Sang ibu juga menyebutkan bahwa mungkin saja orang di atas kapal itu punya argumen dengan si Tengmo ataupun kayak cekcok gitu. Dan ada salah satu foto putrinya yang dirilis menunjukkan bahwa dia dalam suasana hati yang muram saat dia duduk sendirian di belakang perahu. Adapun untuk ibunya mengatakan, seseorang mungkin enggak senang kalau Tengmo berada di atas kapal tersebut. Dan untuk Manida, ibu dari Tengmo ini juga mengabaikan laporan yang menyebutkan bahwa toilet di kapal tersebut rusak. Untuk ibu dari Tengmo kembali mengatakan, Tengmo itu kan seorang bintang ya. Sulit loh untuk membayangkan dia pergi ke bagian belakang untuk itu saja. Untuk itu saja dalam artian buang air kecil. Jadi kayak gak masuk akal gitu. Anak gua nih gitu ya kan pergi ke belakang gitu ya kan untuk buang air kecil. Apalagi dia itu artis gitu. Kayak gak masuk akal banget gitu. Dan Cinggu, 5 orang yang berada di speedboat tersebut kemungkinan akan dapetin tuduhan atas kelalaian yang menyebabkan kematian seseorang dan juga atas pernyataan palsu yang diberikan kepada pihak yang berwajib. Dan kalian itu penasaran gak sih tentang identitas dari 5 orang yang berada di atas kapal tersebut? Kalau kalian penasaran, aku akan kenalin ya satu persatu. Untuk yang pertama, itu ada Itsarin Juta Suksawat a.k.a. Getik yang merupakan manajer dari Tengmo. Lalu ada Wisapat Manumairat a.k.a. Sen. Setelah itu ada juga Nitas Kirati Sutisaton a.k.a. Job. Lalu ada Tanupat Letawiwit a.k.a. Por, si pemilik perahu, dan juga Peibun Trikan Janun a.k.a. Robert, yang mana dia ini yang mengendalikan perahu tersebut. Dan pada hari Selasa lalu mereka juga diminta menjalani pemeriksaan fisik dan secara khusus ada 1 orang di sini yang ditemukan kayak ada goresan nih Cinggu. Nah, orang tersebut adalah Nitas. Jadi untuk Nitas, dia itu punya goresan dan juga memar di tangannya dan ini juga membuat banyak orang curiga. Apa yang terjadi sama Nitas? Apakah dia juga berkontribusi atas apa yang terjadi sama Tengmo? Dan Cinggu, setelah dicek-cek oleh dokter untuk goresan atau memar
memar yang ada di tangannya Nitas itu bukan dikarenakan kuku dari seseorang. Dengan asumsi kayak gini guys, jika seandainya Nitas ini emang punya cekcok mungkin sama Tengmo dan juga menyebabkan goresan di tangannya, pasti nanti di hasilnya itu menunjukkan bahwa itu disebabkan oleh kuku. Namun setelah dites itu tidak ada yang menunjukkan bahwa goresan tersebut disebabkan oleh kuku. Kalian tahu kenapa goresan itu ada? Goresan itu disebabkan oleh benda keras. Dan untuk goresan atau memar yang ada di tangannya Nitas ini sudah ada jauh sebelum kejadian itu terjadi, ya sekitar 3 atau 5 hari. Makanya untuk goresan ataupun memar yang ada di tangan Nida ini tidak dicurigai dikarenakan hasil tadi. Sebagai bagian dari penyelidikan yang sedang berlangsung, polisi juga telah memulai rekayasa ulang selama 5 hari, di mana nantinya mereka berencana membawa 5 orang itu satu persatu dengan speedboat yang sama untuk mencoba dan juga menentukan apa yang menyebabkan aktris itu jatuh. Nah Cinggu, pada akhirnya untuk Tanupat, si pemilik kapal dan juga Paibun yang mengendalikan kapal tersebut telah didakwa dikarenakan mengoperasikan kapal tanpa izin dan juga kelalaian yang telah menyebabkan kematian seseorang. Dan kita akan masuk ke rangkuman yang kedua, yaitu tentang bukti baru yang telah ditemukan oleh pihak kepolisian. Pihak dari Teknologi Crime Suppression Division itu menemukan bahwa dia itu telah mengaku kepada salah satu dari beberapa orang yang dia konsultasikan melalui telepon bahwa Mr. Paibun sedang mengemudikan speedboat ketika Nida Tengmo jatuh, dan hal itu juga diungkapkan oleh sumber di Kepolisian Daerah 1 pada hari Rabu yang lalu. Dan dikarenakan kurangnya pengalaman dan juga manuver perahu, Paibun ini dikatakan kayak kehilangan kendali atas perahu tersebut, dan pada akhirnya membuat Nida yang berada di belakang perahu memegang Wisapat aka Sen. Karena takut dia juga akan jatuh ke sungai, Wisapat kayak mengaku kakinya itu terguncang-guncang, dan pada akhirnya Nida itu pun jatuh dan pada akhirnya tenggelam. Dan Jenggu, yang buat kita sedih juga adalah pas saat Nida ini terjatuh, paha kanannya ini itu kayak kena sama baling-balingnya. Jadi dikarenakan kena sama baling-baling ini yang menyebabkan luka pada pahanya Tengmo. Kebayang gak sih kalian pas baling-balingnya itu bergerak gitu ya kan, dengan kecepatan yang mungkin agak lumayan gitu ya kan. Tentu ini juga akan menyebabkan luka guys. Jadi dikarenakan luka tersebut masuk akal gitu kenapa Tengmo ini tidak berenang untuk menyelamatkan dirinya. Coba deh kalian berada di posisi Tengmo, udah pahanya luka, bisa berenang gak? Sepandai-pandainya kalian berenang, tapi kalau udah luka menurut aku agak sulit juga sih. Dan guys, sebuah sumber di wilayah kepolisian Provinsi 1 juga mengatakan rekaman percakapan telepon menunjukkan bahwa setelah aktris itu terjun, seorang pria di speedboat itu kayak menelpon banyak orang kuat. Kuat dalam artian mungkin punya power gitu ya kan. Karena mereka juga sudah tahu ini adalah masalah yang besar, jadi mereka juga minta bantuan sama orang lain. Sumber lain yang merupakan anggota tim polisi daerah 1 yang menyelidiki kasus Nida juga mengatakan Nitas telah memberikan pernyataan yang bertentangan tentang bagaimana kapal itu dioperasikan malam itu. Dia juga menjadi satu-satunya saksi yang memberitahu penyelidik bahwa perahu tiba-tiba tersentak sehingga menyebabkan Nida jatuh ke sungai. Jadi ini kan agak kurang sinkron gitu dengan apa yang telah diungkapkan oleh si pemilik kapal. Jadi pas saat si Paibun ini mengendalikan kapal, dia itu kehilangan kendali dan juga dia itu agak kurang dalam manuver perahu, dan itu yang membuat hal itu terjadi. Sedangkan untuk si Nitas mengatakan bahwa perahunya tiba-tiba tersentak, agak kurang sinkron ya. Dan ini juga membuat polisi semakin kurang percaya dengan apa yang telah diungkapkan oleh mereka. Coba seandainya mereka jujur gitu ya menceritakan yang terjadi, pasti juga bakalan cepat selesai gitu, ya nggak sih? Dan guys, dalam rekayasa ulang itu satu-satunya orang yang nggak bisa hadir yaitu Paibun. Paibun ini kalau nggak salah yang mengendalikan kapal. Jadi dia itu nggak bisa hadir dikarenakan dia itu mengalami tekanan darah tinggi seperti itu. Dan dalam rekayasa ulang, polisi juga berencana untuk mengambil perahu yang sama persis di sungai tersebut untuk mensimulasikan perjalanan dengan cara yang persis sama juga seperti yang terjadi malam itu. Dan untuk hal tersebut, polisi di sini akan mencocokkannya berdasarkan catatan GPS yang mereka ambil dari perahu. Nah, kapal itu nantinya akan berjalan pada kecepatan yang sama dan juga pada jalur yang sama seperti yang terjadi pada malam itu. Dan para penyelidik juga akan menguji klaim yang dibeberkan oleh mereka yang berada di atas kapal, yang katanya di saat si Tengmo ini terjatuh, mereka itu tidak mendengar apa-apa. Nah di sini polisi pengen denger nih, bener nggak sih pas saat Tengmo ini jatuh nggak didengerin apa-apa gitu? Karena seperti yang sudah kita ungkapkan pada awal tadi ya Cinggu, dan juga sudah kita bahas sebelumnya, pas saat Tengmo ini terjatuh, manajer dari Tengmo itu kayak ngelihat gitu bahwa Tengmo terjatuh gitu, dan dia juga berteriak minta tolong, tapi si Paibunnya itu mengatakan bahwa pada saat itu dia itu nggak mendengar apa-apa gitu. Jadi ini yang ngebuat dia terus mengendalikan kapal tersebut dengan asumsi kayak gini guys, jika seandainya mereka itu mendengar Tengmo ataupun si manajer minta tolong gitu, Tengmo ini pasti bisa diselamatkan. Tapi dikarenakan gak ada yang denger, ini yang ngebuat Tengmo itu tidak bisa diselamatkan. Seperti itu guys. Dan kita akan masuk ke rangkuman yang ketiga, ini adalah tentang penemuan baling-baling. Jadi untuk baling-baling dari speedboat kasusnya Tengmo yang hilang dari polisi di Chop Raya selama rekayasa ulang itu akhirnya ditemukan lagi oleh penyelam pada hari Kamis. Nah, penyelam scuba juga menjelajahi dasar sungai di depan NBC Boat Club, tempat perahu itu disimpan di distrik Muan, Nonthaburi pada hari Kamis pagi. Polisi juga kehilangan baling-baling itu di tempat tersebut sekitar pukul 6 sore pada hari Rabu ketika mereka memulai reka ulang.
Nah, polisi sebelumnya melepaskan baling-baling tersebut untuk diperiksa, dan pada hari Rabu mereka juga memasangnya kembali ke perahu untuk memperagakan kembali perjalanan tersebut. Tapi pada akhirnya baling-balingnya itu kayak kelepas gitu dan tenggelam ke kedalaman. Dan kita akan masuk ke rangkuman yang berikutnya. Ini adalah tentang laporan dari forensik. Nah, Cinggu, di sini menurut laporannya, Teng Mo itu katanya mengalami luka dalam di bagian kaki kirinya dan kemungkinan ini disebabkan oleh baling-baling kapal. Tetapi juga belum diketahui apakah luka itu disebabkan sebelum ataupun sesudah kematiannya. Dan forensik tersebut juga belum memberikan indikasi apakah sang aktris memang jatuh dari kapal ataupun ada orang yang mendorongnya. Belum diungkapkan oleh tim forensik. Seorang ahli patologi juga mengatakan kepada media bahwa mereka tidak dapat memastikan apakah Teng Mo telah buang air kecil sebelum tenggelam seperti yang diklaim oleh teman-temannya karena dia juga sudah lama berada di dalam air. Dia juga menjelaskan bahwa laser yang panjangnya sekitar 30 cm mungkin telah memotong jauh ke dalam arteri utamanya yang akan membatasi kemampuan Nida untuk membantu dirinya sendiri. Seperti yang sudah kita bahas tadi, agak nggak mungkin gitu ya untuk Nida dapat menyelamatkan dirinya dengan kondisi yang seperti itu. Di saat dia sudah terluka, apalagi harusnya juga lumayan kuat, dalam juga gitu ya kan, dingin juga, pas saat itu gelap juga. Jadi kayak sulit banget untuk Nida ini menyelamatkan dirinya di saat kondisi seperti itu. Ya nggak sih? Masuk akal ya untuk yang satu ini. Adapun untuk pasir yang ditemukan di paru-paru Nida, Dr. Werasak menjelaskan bahwa ia masih bernapas saat jatuh ke sungai karena pasir juga bisa masuk ke paru-paru saat tenggelam. Ia juga menjelaskan karena arus di sungai Chop Raya, partikel pasir itu bisa tersuspensi di dalam air. Karena itulah meskipun nggak tenggelam ke dasar sungai nih, pasirnya itu bisa tetap masuk. Jadi guys, itulah hasil yang ditemukan oleh tim forensik. Dan sejauh ini hasil-hasilnya kalau kita lihat memang belum ada yang menunjukkan kecurigaan terhadap salah satu tersangka seperti itu. Dan di sini ada salah satu orang yang paling banyak dicurigai oleh netizen gitu ya kan. Banyak yang mencurigai si manajer. Tapi guys, untuk sejauh ini belum ada bukti-bukti yang mengarah kepada manajer. Seperti yang aku pantau tidak ada sama sekali. Untuk saat ini serius. Di sini aku nggak ngebahas tentang praduga ya, tapi lebih kepada hal-hal yang telah diungkapkan oleh polisi. Kenapa aku nggak bahas praduganya? Karena takut juga guys ya, oke? Takut juga kalau kita bahas praduga pasti banyak yang mengarah kepada orang-orang tersebut. Dan cukup buat kalian juga yang sudah menyebarkan foto-foto mayat dari Nida Teng Mo, itu harap di take down saja foto-fotonya. Bayangkan jika keluarga kalian juga seperti itu. Coba, gimana perasaan kalian? Pasti sakit ya. Dan untuk pihak kepolisian juga mengatakan bahwa siapapun yang menyebarkan foto dari Teng Mo itu akan dikenai hukuman. Makanya orang-orang Thailand seperti yang aku lihat juga tidak ada yang telah membeberkan foto dari Teng Mo lagi. Which means setelah mereka sebar nanti mereka hapus gitu ya kan. Dan kebanyakan untuk foto-foto dari Teng Mo itu bahkan diupload oleh orang yang berasal dari luar Thailand. Dan buat kalian jangan jadi orang yang kepo. Jangan pernah jadi orang yang kepo ya. Aku secara pribadi nggak mau lihat karena orang-orang yang sudah melihat fotonya menyarankan aku untuk jangan lihat sama sekali. Karena mereka juga jadinya nggak bisa tidur gitu, selalu kepikiran. Katanya untuk luka dari Teng Mo lumayan gitu ya kan, terutama di bagian pahanya seperti yang sudah kita singgung pada awal tadi. Habis itu dia juga katanya untuk matanya itu melotot katanya guys ya. Aku belum lihat ya. Nah, Cinggu, dari perkembangan kasusnya dapat kita simpulkan bahwa sejauh ini belum ada hal yang mengarah kepada berencana atau apapun itu, belum ada sama sekali. Namun untuk 5 orang yang berada di kapal tersebut kemungkinan akan dihukum atas kelalaian mereka yang menyebabkan seseorang menjadi meninggal, dan mereka juga kemungkinan akan dapetin hukuman juga dikarenakan pernyataan palsu yang telah mereka berikan. Dan bagaimana pendapat kalian, langsung aja sampaikan di kolom komentar. Nah guys, sekian aja untuk hari ini. See you next time di video berikutnya. I'm Mr. Kim pamit. Aku mohon maaf kalau ada kesalahan dalam ucapan, sikap, tindakan, dan mungkin ada kesalahan informasi, langsung aja koreksi di kolom komentar. See you next time. Goodbye.